Orang kalau mau diberkati harus berpegang pada sumpah walaupun rugi. Perkataannya bisa dipercaya orang yang bisnis dalam kebenaran. Omongan tuh mesti bisa dipegang. Katakan omongan saya harus bisa dipegang. Tadi firman Tuhan berkata, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wow. Di sini ada yang demi pegang omongan harus rugi. Saya kasih tahu. Kita pegang omongan. Kalau ada orang yang komplain tentang produk batik tangan pengharapan atau positif by YTP, katakan lunturlah. Padahal misalnya bukan salah kita. Masa dari ribuan kaos kita jual dia doang yang luntur. Saya bilang sama staf saya, kirim yang baru atau balikin duitnya, kasih pilihan. Kita rugi banyak. Ongkir kita bayar lagi, terus untungnya itu nggak bisa nutupin kos untuk produk yang kita gantiin. Tapi saya tetap kasih. Karena saya tahu firman Tuhan, orang kalau mau diberkati, harus berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ada travel yang kita ambil dalam perjalanan ke Holy Land. Saya dengar, dia belum pernah lakukan itu sama saya, jangan coba-coba gitu ya. Tapi dia lakukan sama orang lain gini. Dia janji, nanti kalau kamu misalnya ke Mesir, kamu akan tinggal di hotel ini. Dia bilang gitu. Wah kita tertarik, oke lah gitu ya. Kita pergi. Sampai sana dia bilang, teman saya ini cerita. Tiba-tiba dia bisa bilang gini, sorry bro, hotelnya cancel kita. Kita gak bisa tinggal di situ karena udah last minute, gak ada pilihan. Ya udah kita book hotel ini buat grup kalian. Dan hotelnya jelek banget gitu. Temen saya ini kecewa banget. Gak pegang omongan. Harusnya kan gini, lu jangan downgrade orang dong. Lu pegang omongan lu dong. Janjinya bintang 5 kasih bintang 5 dong, betul gak? Meskipun dia harus rugi. Bayar hotel lain yang sama-sama bintang 5. Karena gak bisa pakai yang itu. Tapi dia harus bayar lebih. Katakan lebih $5-10. Tapi dia pegang omongan. Dia bayar. Apa yang terjadi? Dia akan mendapat kepercayaan. Betul? Orang yang dasar dipercaya kata firman Tuhan akan mendapat banyak berkat. Orang pasti balik lagi ikut dia. Tapi travel yang nipu teman saya ini, saya kasih tahu. Nggak ada orang mau pakai dia lagi. Why? Karena terkenal penipu. Kalau Anda mau bisnis diberkati, berkaryalah dalam kebenaran. Berpeganglah pada sumpah walaupun rugi. Artinya apa? Omonganmu harus bisa dipegang. Saya punya pepatah gini. Laki-laki tuh kalau mulutnya gak bisa dipegang, gak ada lagi yang bisa dipegang. Jadilah laki-laki yang bisa dipegang omonganmu. Amin. Kalau udah janji nikah setia dalam suka maupun duka, jangan istrimu sudah belember, sudah kendor, kamu tinggalin. Pegang omonganmu. Pegang omonganmu. Kerja tuh jangan nipu orang, makanya barang palsu bilang asli. Jangan. Mendingan untung dikit tapi jujur. Gimana sih Bu Heni berkarya dalam kebenaran? Yang pertama, marilah jujur dan berintegritas. Katakan kanan kirimu, jujur dan berintegritas. Dikatakan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tahu gak kenapa hidup saya tuh enteng? Enteng banget, gak punya beban. Why? Karena apa yang di mulut itu yang di hati saya. Saya gak ngomong yang di luar. Makanya kalau orang suka protes gini, itu Bu Heni kacau banget sih. Kalau khotbah nyeritain masalah pribadi. Kacau banget sih Bu Heni tuh. Kalau khotbah ngejelekin suami sendiri. Lu belum denger aja laki gue khotbah bilang gue masak gak enak. Kita ini real people. Saya mau khotbah, itu saya harus kasih contoh. Supaya jemaat ngerti. Nah ketika saya pilih ilustrasi khotbah apa yang saya mau cerita kepada jemaat, Roh Kuduslah yang memberi hikmat dan mengingatkan saya secara spontanitas di panggung ini.
Nggak ada di catatan saya. Nanti contohnya adalah kamu dan Jojo gini. Nggak ada. Jadi contoh yang saya ambil tuh spontanitas. Saya pernah cerita, ketika saya tidak mau sampaikan kesaksian itu, Roh Kudus bikin saya kartu mati di atas panggung. Roh Kudus ingatkan saya harus cerita tentang keluarga saya. Saya lawan. Saya nggak mau karena kesaksian itu memalukan. Orang tua saya pasti marah sama saya. Tapi Roh Kudus bikin saya gelisah di atas mimbar. Saya mau ngomong apa jadi mandek. Aduh, mau ngomong apa nih ya? Mau ngomong apa nih? Jemaat kan nungguin. Wah, ini yang galak ngomongnya cepet. Kok berhenti? Ngomong apa nih? Akhirnya saya ngalah. Udah saya cerita. Kayak gitu loh maksudku. Jadi waktu saya ngomong itu jujur. Gak ditambah, gak dikurang. Contoh nih, soal masak gak enak. Buktinya kalau masak spaghetti gak boleh orang lain, mesti saya. Kenapa coba? Enak kan masakanku? Giliran masak sayur asem gak boleh orang lain. Kenapa? Soalnya enak tuh sayur asemku. Anak saya kalau saya yang masak aglio olio, mami yang masak. Kalau gak enak. Gak semua masakan saya gak enak. Cuma memang gak jago masak. Pembelaan diri. Mumpung saya yang khotbah. Tapi kan harus jujur. Harus berintegritas. Orang tuh gak bisa ngomong kebenaran dengan segenap hatinya kalau dia gak jujur. Muna, yang digomongin sama yang dihidupin beda. Gimana punya keberanian untuk ngomong dengan segenap hati. Kerja tuh jangan nipu orang, makanya barang palsu bilang asli. Jangan. Mendingan untung dikit tapi jujur. Lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran. Amen.